jadi khusus bagian kepalanya. Wow. That's right. Ya, bagian itiknya itu. Assalamualaikum sanak sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, video kita kali ini sangat istimewa ya, karena kita bertemu sebuah rumah makan yang walaupun letaknya di pinggiran kota, tapi menu-menu yang disajikan di sini onde-mande, benar-benar menggugah selera. Apalagi ada beberapa menu yang benar-benar ditunggu oleh para penggemarnya. Nah, bagaimana keseruan liputan kita kali ini? Yuk simak terus videonya. Ya, begitu kita sampai di sini, kegiatan memasak masih berlangsung. Nah, di dapurnya kita lihat uni-uni yang lagi sibuk memasak berbagai jenis hidangan. Yuk kita lihat. Oh, ini untuk gulai pucuk ubi atau singkong. Nah, itu ditambah sama rimbang. Wow. Itu daun ubinya dimasukkan, dicampur sama rimbang. Nah, sekarang gulai ikan, jadi khusus bagian kepalanya sama ekornya. Campurannya kacang panjang. Nah, ini dia tunjang yang akan digulai ya, jadi sudah diikat, jadi mudah nanti nggak, biar tidak berserakan gitu. Nah, itu ikan busu. Nah, kalau ini ukurannya itu agak ketek-ketek ya. Memang tidak, dipilih yang tidak sebesar yang nasi kapau gitu ya. Agak ketek gitu. Nah, ini tadi tunjang sama tambusu ya. Nah, campurannya rabuang atau rebung. Ya. Nah, itu. Gulai tambusu sama tunjang yang tadi. Nah, ini gulai ayam. Ya, dia lagi masak pala ya. Tapi palanya tidak pakai daun nih. Tapi ini nggak pakai santan deh ya. Nah, jadi isinya ada ikan nila, terus sama tahu. Cancang kambing atau daging? Daging. Daging ya. Wah, ini bumbunya ditumis dulu. Jadi masukkan santannya setelah bumbunya ditumis gitu. Daging untuk cincang atau cancang. Nah, bikin seketek-seketek ya. Nah, jadi kita bikinnya ya sesuai secukupnya ya, tapi kita menunggu matang cancang. Nah, ini lagi memotong ikia atau bebeknya. Sebelumnya itu dibakar itu ya, ada aroma bakarannya itu. Jadi ikia atau bebek yang sudah dipotong kemudian dibersihkan ya, dibersihkan sebelum nanti digulai. Jadi masaknya itu masih secara tradisional ya. Jadi aromanya itu keluar dan masaknya itu perlahan gitu. Jadi rasanya tambah nikmat. Wah, ini masukkan. Itu ala dojau ya. Oh, itu khasnya ya. Kalau setiap hari ada acara kapal limau, gaji, karayo, ayo gadang. Itu menu wajib begitulah ya Mas ya. Menu wajibnya itia itu ya. Sama rendang. Berarti lah ciri khasnya gitu ya. Oh. Kalau itiak kok usia itiaknya berapa untuk paling lama dagingnya untuk dibuat atau dimasak? Ada usia tertentu enggak? Ya. Berapa bulan gitu, setahun gitu? Oh, yang waktu sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Oh, itu muda mana tuh? Lama daging itu? Ya. Nah, jadi ketika dimasukkan tadi sampai dia matang itu butuh sekitar 3 atau 4 jam ya, agar bumbunya meresap gitu ya. Tapi sebelumnya itiaknya atau bebeknya itu dibakar dulu gitu.
Jadi dulu baraja-baraja kok misalnya masak atau bumbu atau apa tuh memang dari orang tua tuh. Iya, Bu. Dari orang tua ya. Dulu kan dia hidup susah ya. Iya. Sekarang membalik-balik tambah. Iya, buat seorang kan. Iya memang waktu dulu itu kan nggak sama dengan anak kini ya, Pak. Iya. Tugaskan harus Iya. masak nasi. Iya. Mak pergi ke sawah. Harus masak nasi. Harus masak di rumah ya. Masak di rumah. Namanya wak pedesi kan. Iya. Biko orang gaib pulang pokoknya lah masak gitu. Jadi itu wak baraja gitu ya. Itulah pandai-pandai juga. Iya. Nah ini ya sampai dari ujung-ujung atau urek. Urek masuk. Ya. Wah. Ini harum mana? Ya Allah ya Tuhan. Ini rancak warnanya ya. Iya. Ini udah tunjang kan. Ini dia sup tunjang. Jadi isinya daging tunjang semua itu. Ya, nanti kita mau coba ini. Penasaran nih. Wah, ini dia. Bintangnya nih. Itiak lado hijau. Nah, ini baru siap. Wow. Baru aja masak ini ya. Nah. Wah, ini udah komplit semua ya. Udah datang semua hidangan yang di sini. Komplit ya. Kita sudah melihat sebagian cara membuat hidangan yang lezat ini, dan sekarang saatnya kita mencoba ya bagaimana rasanya. Nah, ini tadi bintangnya. Kalau bukan itiak lado mudo. Nah, ini dia. Itiak atau bebek yang digulai dengan cabai hijau. Kemudian ini gulai asam padeh kepala ikan. Nah, jadi kepala ikan. Terus pakai tempe. Ya. Kemudian ini apa tadi, palai. Tapi palainya tidak pakai tidak pakai daun gitu. Jadi isinya juga ikan nila dengan tahu gitu. Nah, kemudian ini asam pade ujung-ujung atau daging urat ya yang diasam pedas. Nah, ini juga terkenal ini di daerah 50 kota. Nah, kemudian ini ikan bakar, ikan nila yang dibakar ya. Dan ini ayam bakar. Nah, kemudian ini yang tidak kalah serunya ini gulai tunjang dicampur dengan sayur rebung ya. Nah, kemudian ini ada goreng balui. Nah, ini belut segar yang digoreng, kemudian ditambah cabai hijau juga. Nah, kalau ini belut yang sudah dikeringkan atau balui masia gitu yang juga dicampur dengan cabai hijau. Nah, kemudian ini ada ayam bumbu. Kemudian ada gulai kepala ikan. Nah, kalau gulai kepala ikan ini campurannya kacang panjang. Kemudian ada gulai tambusu juga. Onde-mande. Ya, kemudian yang tidak kalah ini menggodanya sup tunjang. Nah, biasanya kalau di sup itu daging atau lemak atau tetelan, ini yang di sup tunjang, daging tunjang. Wah, seru. Kemudian ini sayurannya ada daun singkong sama rimbang. Pertama kita mau coba supnya dulu ya, sebelum kita coba yang lain. Nah, itu. Coba kuah dulu ya. Kuah hijau ya. Kuahnya itu kehijauan gitu ya. Bumbu dan rempahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Segar ya. Onde. Sekarang kita coba tunjangnya. Wangi aromanya itu. Apalagi ditambah dengan daging tunjang nih, apalagi kuahnya ini, wow, segar ya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Onde-mande. Jadi kaldunya itu terasa sekali ya, selain rempah-rempahnya. Ditambah lagi dengan daging tunjang ini. Nah, ini daging tunjang. Nah, ini daging tunjangnya. Onde. Lama mana nih pasti nih. Wow. Jadi isinya daging tunjang semua ya di sup ini. Dan porsinya juga melimpah gitu. Porsinya nggak pelit gitu. Oh.
Nah, iya. Nah sekarang kita coba pakai nasi dulu. Nasi kuahnya, nasi dagingnya itu, tunjangnya itu. Ini semuanya tunjang. Iya, tunjang semua isinya. Bayangkan betapa nikmatnya. Udah bumbunya itu, rempahnya itu terasa gitu. Apalagi ditambah dengan kaldu tunjangnya itu. Lebih limaan pakai tangan aja ya. Oh. Seharusnya pakai apa? Sendok. Itu pakai tangannya. Daging segar ya? Dagingnya segar gitu, bumbunya ini ya pas gitu. Jadi kita nggak perlu nambah apa lagi, nggak perlu nambah kecap atau sambal lagi. Sudah pas gitu ukurannya. Tambah sayurannya ada wortel sama kentang. Onde mande. Sabana lama. Jarang-jarang ya kita ketemu sup khusus tunjang gitu. Gimana? Salah satu sup yang enak bah. Lama mana? Apa ya? Nah. Kita coba belutnya dulu. Kering. Iya, balut masih gitu. Jadi belutnya itu memang dijemur gitu sampai kering ya. Nah, kemudian digoreng gitu. Jadi bisa di Iya. Nah, itu. Jadi ada cabai hijaunya juga. Wow. Mantap. Campur cabai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ladunya segar mana? Jadi cabai hijaunya itu segar ya. Pedasnya gimana? Pedas mantap. Iya, karena tadi ya ditambah juga dengan cabai rawit. Pas ya. Mantap kan nasi. Ladunya. Gak ada yang ketemu ya belut keringnya. Iya. Biasa kita cuma belut goreng ya, belut segar yang digoreng gitu. Ini belut kering. Iya. Makna. Lebih crispy gitu ya. Ya. Apalagi lado ya. Ya, dan lebih garing gitu dan rasanya itu khas gitu. Nah ini kita tambah dulu ya sebelum kita coba menu bintangnya gitu. Mbak nasi dulu. Ya. Nah itu. Wow. Ada dua ekor. Ya. Kemana? Cabenya. Sambal lado hijaunya itu dimasak dengan itiknya itu, apalagi kaldu dari itiknya itu keluar gitu. Segar sekali. Coba ya. Coba daging itik itu. Lihat itu tuh sampai ke dalam itu. Kan bumbunya meresap sampai ke dalamnya. Jadi dia nggak bau amis ya. Biasa orang kan takut makan bebek ini karena takut bau amis atau takut dagingnya itu nggak empuk gitu. Kalau ini nggak, karena dia dibakar dulu gitu. Bakar dulu. Iya. Nah ini daging itiknya. Wah ini empuk sekali nih. Ande. Empuk sekali. Nah, coba ya. Jadi nggak susah ya, nggak alot gitu. Jadi dagingnya empuk, masaknya itu bagus gitu. Apalagi dibakar dulu mengeluarkan aromanya itu. Ditambah dengan lado hijaunya itu. Nah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mande. Wow. Wah, ini nggak main-main enaknya. Lama mana rasanya. Onde. Ini salah satu itik lado hijau yang paling enak yang pernah saya coba. Udah dagingnya empuk, bumbunya juga menyatu gitu dengan dagingnya itu. Wah, ini memang sabana lama. Nggak rugi ya kita datang ke sini. Ya lado hijau payu baso ini memang terkenal zatnya itu. Onde mande. Yang tidak kalah menggoda kita ya. Hidangan
ciri khas dari Iya, Lombok Kota. ini kita jarang juga ketemu namanya asam pade ujung-ujung atau asam pade urek. Ya. Jadi isinya ada urat, ada daging gazebo gitu. Wah. Kita gazebo digulai ini dia asam Iya. pade. Merahnya. Kita coba ya. Asam pade. Gimana? Mulus. Gomo. Apa nih kok? Urat Urat atau tunjangnya itu. Dia asam pade. Ya, lunak banget. Lama ya. Enak. Jadi kita gigit. Coba pakai kuahnya itu, dikasih kuahnya, siram kuahnya itu. Wah, itu sudah kuahnya itu pedas dan segar gitu. Ciri khas asam pade jadi nggak kayak gula ya. Ya, dia nggak pakai Segar gitu. santan gitu, segar gitu ya. Savana Zero. Onde. Jadi cukup kita gigit. Nanti Iya. dia mulep, dia lumar sendiri. Iya. Pakai nasi. Pakai nasi. Semuanya itu. Wow. Tambah kedua. Wah. Jadi kalau makan di sini nggak cukup satu piring nasi, mesti nambah lagi gitu. Karena kita, lauk-lauk yang ada di sini memang rasanya onde-mande. Cari yang muda juga. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan. Jari yang lado mudo. Nah, jengkol digoreng dengan cabai hijau gitu. Wah, cabai hijaunya cantik ya. Segar gitu kelihatan warnanya. Harus pintar masaknya ya. Iya. Nah, tambah itu balui. Kita coba jariangnya. Jariang jadi mutu kan ya. Iya. Nah, lado ya itu baluinya. Coba jariang. Nah, tambah balui, tambah jari yang lado mudo, onde mande. Nah, biar nggak seret makannya, nih dikasih sayur atau sayurannya ya, berupa daun ubi atau pucuk ubi atau daun singkong yang digulai dengan rimbang. Wah, ini mantap nih. Kayak vitamin A ya. Ya, tambah lagi lado mudonya. Kayak kurang lado mudonya nih. Lado mudonya pedasnya itu lumayan ya. Tapi bikin ini ketagihan gitu. Sayurnya Lado mudo. ya Balik. Campur-campur. campur semua, satu suapan onde. Nah, makan pakai kerupuk. Wow. Jadi memang selain masakannya yang memang enak, suasana rumah makan ini juga nyaman ya. Karena di pedesaan, di desa Payo Baswong, dan tidak jauh dari objek wisata Kapalo Banda ya, yang terkenal itu. Jadi, wah, segar, udara sejuk gitu, masakannya lezat gitu, apalagi. Ya, rumah makan Iti Lado Ijau Payo Baswong ini buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan sore hari. Biasanya sore hari sudah habis ya. Jadi kalau mau ke sini buruan cepetan biar tidak kehabisan. Nah, untuk alamat lengkap serta Google Maps-nya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari rumah makan Iti Lado Ijau di daerah Payo Baswong, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.